Oke, Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini berapa bulan ini? Sekitar 8 ya. Dari 12. Selamat datang di acara Senasib 8. Dan pesertanya di room ini mahasiswa semua. Jadi nanti waktu presentasi tidak usah yang tegang-tegang ya, karena teman-teman kalian sendiri yang mendengarkan. Dan ini perkenalan dulu. Saya Rahmatina selaku moderator di room 6 ini dan saya dibantu sama Mas Kanzul Fikri. Nanti mohon mahasiswa kalau misalkan ada kendala bisa disampaikan di chat, nanti akan dibantu sama Mas Fikri. Oh ya, sebelumnya nih mohon maaf, ternyata azan di sini. Kita break sebentar dulu ya. Setelah azan kita lanjutkan. Baik, Bu. Baik, kita lanjutkan. Ini saya bacakan peraturan untuk presentasinya ya. Nanti setiap peserta akan diberi waktu sekitar 8 sampai 10 menit. Nanti kemungkinan di menit ke-7 atau di menit ke-6 nanti akan ada pemberitahuan bahwa presentasinya kurang berapa menit gitu ya. Jadi mohon maaf nanti mungkin agak menyela pas waktu presentasi untuk mengingatkan waktunya. Supaya nanti waktunya udah molor-molor gitu ya. Kemudian terkait jadwal ininya, kan kalian sudah mendapatkan jadwalnya siapa yang urutan nomor 1 dari sekian, dari jam 11.30 sampai 11.40 dan seterusnya. Di situ ada break. Rencananya ini kalau misalkan pesertanya nanti lengkap semua, nanti kita tidak ada break. Jadi nanti jam 12.30 lanjut ke peserta selanjutnya yang seharusnya jam 13. Gitu ya. Kemudian untuk link presentasi akan kami bagikan di akhir. Nah, kalau misalkan yang presentasi di awal, jadi mohon untuk bisa mengikuti acara ini sampai
di akhir sekitar jam setengah 2 ya kalau kita maju dadablik, karena link presentasi ini untuk mengklaim sertifikat. Nah, bagi mahasiswa, sertifikat itu sebagai syarat, nanti kalian kan dapat form penjajakan ya. Di form penjajakannya itu ada salah satu syaratnya di mana di situ ada sertifikat senasib. Nah, kalau tidak dapat sertifikat sebagai pemateri senasib, nanti di situ akan kosong. Nah, kalau kosong akibatnya apa? Kalian tidak bisa nanti untuk ngambil ijazah. Jadi mohon untuk bisa mengikuti acara ini sampai selesai supaya nanti bisa link presentasinya bisa diisi supaya dapat sertifikat. Nah, bagi yang Bu ada yang tidak hadir hari ini gitu, bagaimana? Ya konsekuensinya sebenarnya ini kan sudah diinfokan ya kalau presentasi itu wajib. Jadi dimohon untuk WA ke teman-temannya untuk segera hadir. Bagi yang kenal ya, ini ada 4 orang yang belum hadir di room 6. Mohon diinfokan bahwa presentasi ini wajib untuk segera bergabung. Itu terkait link presentasi dan sertifikat. Kemudian kalau misalkan mahasiswa ada kendala, Bu, laptop saya ternyata tidak bisa menampilkan share screen. Mohon nanti di chat, nanti akan dibantu sama Mas Fikri. Kemudian kalau ada perubahan judul, nah ini kan mahasiswa diminta judulnya harus beda dengan skripsi. Jadi kalau misalkan sebagian besar judulnya sudah diganti atau diparafrase sama tim senasib. Tapi mungkin takut ada yang kelewat, nanti bisa disampaikan di sini, Bu, judul saya kok masih sama dengan skripsi, pengennya diganti. Nah, nanti bisa disampaikan waktu presentasi atau di akhir, gitu ya. Itu terkait bagaimana jalannya presentasi nanti, gambarannya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya ke presentasi pertama, Eduardo Sari. Mungkin bisa disiapkan untuk ininya, Mas Eduardo Sari, Baik, untuk Bu. link PPT-nya. Ada? Ada, Bu. Baik. Untuk yang lainnya, sebelum kita mulai presentasi, ada yang ditanyakan? Aman ya? Kalau tidak ada, kita langsung mulai presentasinya. Monggo dipersilakan Mas Eduardus untuk Oke, share baik. screen. Apakah sudah bisa? Bisa, Ibu. Mohon maaf, suaranya belum kedengaran. Cek, cek. Baik, kami persilakan Mas Eduardus Sari untuk mempresentasikan artikelnya. Permisi, Bu. Suaranya sudah bisa didengar, Bu? Permisi. Suara saya Eh, sudah bisa didengar ini. sudah kedengaran. Oh, ya, baik. Ah, Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator, Ibu Rahmatina, yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan artikel saya pada siang hari ini. Ah, saya langsung mulai saja. Judul artikel saya pada penelitian ini yaitu perancangan UI UX aplikasi informasi penerimaan gaji sawit masyarakat di Kecamatan Kongbeng menggunakan pendekatan metode UCD. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Poskobun atau Pusat Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu adalah koperasi sekunder yang mencakupi 7 desa Kecamatan Kongbeng. Koperasi pertama didirikan di 5 desa: Makmur Jaya, Sukamaju, Marga Mulia, dan Sri Pantun. Kemudian pada pendahuluan di latar belakang ini terdapat
permasalahan, yaitu kurang efektifnya penyampaian informasi secara manual kepada masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang bernaung di bawah koperasi. Kemudian ada pun solusi yang diberikan adalah perancangan aplikasi sistem informasi penerimaan gaji sawit yang efektif. Aplikasi ini dirancang dengan kemudahan yang memudahkan pengguna dalam mengaksesnya, mempercepat proses gaji, dan meminimalisirkan kesalahan. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara merancang UI UX dengan menggunakan metode user centered design pada aplikasi Sawit Pay. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana mengetahui pengalaman pengguna terhadap rancangan UI UX Sawit Pay. Kemudian ada tujuan penelitiannya, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam memahami pandangan preferensi dan pengalaman pengguna terhadap aplikasi tersebut, serta mengenali bagian yang mungkin perlu diperbaiki. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu mendorong inovasi pengembangan aplikasi mobile oleh sektor bisnis, yang membantu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi serta meningkatkan layanan kepada anggota. Kemudian di sini pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan metode UCD atau User Centered Design yang digunakan untuk merancang antarmuka dan pengalaman pengguna UI UX aplikasi Sawit Pay yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Kongbeng. Pendekatan UCD ini mengutamakan kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pengguna saat merancang produk. Dalam penelitian, ini, interaksi antar pengguna dan aplikasi Sawit Pay menjadi fokus utama dengan tujuan memastikan desain UI UX yang dikembangkan memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Kemudian di sini ada tahapan dalam metode UCD, yaitu tahapan yang pertama ada understand context of use, kemudian ada specify user requirement, kemudian yang ketiga ada design solution, dan tahapan yang keempat yaitu evaluasi against recruitment. Kemudian di slide yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini, saya menggunakan metode analisa SUS atau System Usability Scale, yang dimana hasil dari penelitian ini, hasil dari 30 responden menunjukkan skor rata-ratanya sebesar 89. Ini menandakan bahwa mayoritas responden merasa cukup puas dengan sistem yang diuji. Kemudian ini ada gambaran dari desain yang saya buat. Kemudian kita masuk di bagian akhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini penelitian ini berhasil merancang aplikasi UI UX Sawit Pay dengan pendekatan metode User Centered Design atau UCD yang memberikan kemudahan dan keamanan bagi pengguna di Kecamatan Kongbeng. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi permasalahan dalam kesalahan penginformasian sehingga mengurangi risiko keamanan dalam perhitungan. Dari hasil pengujian dengan menggunakan sistem Usability Scale atau SUS, aplikasi ini mendapatkan skor rata-rata 89 yang menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa puas dengan antarmuka yang disediakan. Keberhasilan rancangan ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses penggajian, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang positif dan antarmuka yang intuitif dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan petani dan koperasi. Sawit Pay diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan koperasi kepada anggotanya. Sekian hasil presentasi terkait penelitian saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih, Mas Eduardo Sari. Ini aplikasinya pakai apa? Pakai web atau mobile? Untuk saat ini masih pakai aplikasi, belum ada Pak- websitenya. Oh, Ya. pakai Eh, mobile ya. ya mobile. Itu sudah ada di artikelnya, udah maksudnya disampaikan karena tadi waktu presentasi Mas Sari ini kayaknya tidak menyebutkan apa saya yang kelewat ya, tidak menyebutkan kalau ini apakah aplikasinya pakai mobile atau website. Tapi kalau aplikasi memang ini ya, pakai mobile ya. Yang Oh penting ya, nanti di artikelnya disebutkan ya. oh ya baik Bu, ya Bu, siap Bu. Untuk terkait judul, apakah ada perubahan atau ini sudah beda dengan skripsi? Aman ya? Untuk judulnya ini Sudah beda dengan kemarin skripsinya? kemarin sudah saya ubah, tapi di artikelnya di jurnalnya masih sama seperti ini, sama seperti deskripsi. Peran- Ini itu masih sama dengan skripsi yang ini. Perancangan UI UX nanti berarti akan dicek lagi oleh tim ya. Ya baik Sama Bu. dengan skripsi. Baik, terima kasih Mas Eduardus. Kita lanjut, minta tolong share screen-nya dimatiin. Kita lanjut ke pemakaran selanjutnya. Mbak Ella Yunita, Iya, Bu. apakah sudah siap untuk ininya? Bisa Sudah. share screen? Ya, monggo. Permisi, Bu. Apa udah kelihatan share screen-nya? Masih proses. Oh, monggo Mbak, sudah bisa dimulai, sudah Ya. kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Saya akan memulai presentasinya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ella Yunita Azari dari Fakultas Teknologi Informasi S1 Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Saya akan mempresentasikan judul jurnal saya yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Kecerdasan Buatan Terhadap Proses Penyusunan Tugas Akhir mahasiswa terhadap proses penyusunan tugas akhir mahasiswa FTI. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, kecerdasan buatan AI semakin populer dan digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. AI menawarkan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan personalisasi pembelajaran. Namun pengaruh AI terhadap kualitas tugas akhir mahasiswa masih perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan AI mempengaruhi motivasi dan kinerja mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui apakah AI dapat membantu mahasiswa menghasilkan tugas akhir yang lebih baik dan apakah penggunaan AI dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran AI dalam membantu mahasiswa mengerjakan tugas akhir atau skripsi di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang. Yang kedua, bagaimana seberapa banyak mahasiswa TA mengenal dan memanfaatkan AI dalam mengerjakan skripsinya. Yang ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa yang menggunakan AI dalam menyelesaikan penulisan skripsinya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran kecerdasan buatan AI dalam proses penyusunan tugas akhir mahasiswa di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji seberapa besar pemanfaatan AI oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir, serta bagaimana persepsi mereka terhadap penggunaan AI. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana AI telah menjadi alat bantu yang signifikan dalam mendukung mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir, serta tantangan dan peluang apa yang muncul dari penggunaan AI dalam konteks akademik ini. Selanjutnya yaitu metode.
populasi menggunakan mahasiswa FTI Unmer yang sedang mengerjakan tugas akhir semester genap pada tahun akademik 2023 sampai 2024. Sampel ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses langsung untuk memperoleh data premier dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penyelidikan yang ada, yaitu dengan menggunakan tahap penyebaran kuesioner kepada mahasiswa FTI yang sedang menempuh tugas akhir, di mana 43 responden dari populasi mahasiswa ini dijadikan sampel untuk mengukur tingkat efektivitas para pengguna AI. Dalam pengambilan sampel ini terdapat beberapa karakteristik yang dapat ditemukan, seperti yang terdokumentasi pada tabel berikut. Terdapat perbedaan signifikan antara responden laki-laki dan perempuan, di mana jumlah laki-laki 20% dan jumlah perempuan 23%. Selanjutnya, metode berikut adalah bagian variabel pengaruh X1, X2Y. Analisis data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh penggunaan AI terhadap penyusunan tugas akhir mahasiswa FTI. Mahasiswa di FTI menyelesaikan kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, penggunaan AI, durasi pengumpulan data, nilai tugas akhir, dan pendapat mahasiswa tentang proses persiapan tugas akhir adalah seberapa variabel yang diperiksa. Perangkat lunak SPSS digunakan untuk menganalisis data. Instrumen penelitian. Instrumen utama dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur variabel X1, X2Y dari 30% jumlah populasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji validalitas. Tujuan uji validalitas ini adalah untuk mengevaluasi reliabilitas atau akurat alat ukur, yaitu jika nilai signifikan alat ukur pengukur 2 Taylor lebih besar 0,05 itu dianggap sah. Berikut temuan uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS dan pengolahan data dengan Pearson correlation. Berlandaskan tabel uji validitas di atas didapatkan informasi bahwa nilai SIG2 Taylor lebih besar 0,05 sehingga pernyataan kuesioner dianggap valid dan bisa dilakukan pengujian reliabilitas. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Metode uji reliabilitas Cronbach's alpha diterapkan dalam penyelidikan ini. Jika nilai Cronbach's alpha variabel lebih dari 0,6 itu akan dianggap dapat diandalkan. Karena menurut tabel di atas nilai Cronbach's alpha dari dua variabel yang digunakan dalam penyelidikan ini lebih tinggi dari titik krisis 0,600, semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti valid dan reliable. Artinya sesuai untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian berdasarkan temuan uji validitas dan reliabilitas tersebut di atas. Selanjutnya yaitu uji T, metode atau teknik statistik yang disebut one sample test dipakai untuk memastikan apakah rata-rata sampel tunggal menyimpang cukup dari nilai rata-rata tentukan yang diprediksi atau terduga. Berdasarkan hasil uji T dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata jenis kelamin penggunaan AI dan peran AI dengan nilai uji 5. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya menggunakan uji F. Uji analisis varians atau juga disebut sebagai uji analisis varians ANOVA dipakai untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok data. Uji ini dilakukan dengan membandingkan variansi antara kelompok berdasarkan tabel ANOVA di samping. Nilai statistik F adalah 32,669 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model prediktor memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Pakai AI mudah.
kemudahan menggunakan AI. Dengan kata lain, ada bukti yang menunjukkan bahwa faktor-faktor termasuk dalam model tersebut dapat menjelaskan bahwa penggunaan AI dalam mahasiswa dalam menggunakan AI. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, secara keseluruhan, AI merupakan alat yang berharga bagi mahasiswa Universitas Merdeka Malang untuk menyelesaikan tugas akhir dengan lebih baik dan mencapai hasil yang memuaskan. Terdapat berbagai macam fitur yang bermanfaat yang telah disediakan oleh AI untuk membantu proses penyelesaian mahasiswa mengerjakan tugas akhir mereka. Yang kedua yaitu penelitian ini menemukan bahwa 46,5% responden adalah mahasiswa laki-laki dan 53,5% adalah mahasiswa perempuan, dengan total 100% responden menggunakan AI untuk membantu penyelesaian tugas akhir mereka. Yang terakhir yaitu berdasarkan penelitian, mahasiswa Universitas Merdeka Malang yang menggunakan AI dalam penyusunan tugas akhir umumnya menilai bahwa AI paling bermanfaat dalam membantu mereka menemukan sumber yang referensi yang relevan untuk memulai dan menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan lebih cepat dan mudah. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, Bu, atau teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Ella. Ini kalau dari kesimpulannya berarti dampak dari AI ini membantu mahasiswa ya. Ini datanya Ya. ngambil dari teman-teman seangkatan ini ya, yang lagi skripsi sekarang. Ya, Iya, Bu. dan yang banyak menggunakan ternyata mahasiswi ya, cewek-ceweknya ya kalau dari Iya. presentasenya tadi. Baik, apakah dari judulnya ada ini sudah beda atau masih sama dengan skripsinya yang judul Sudah yang beda. sudah beda? Baik, terima kasih Mbak Ella. Selanjutnya kita minta tolong share screen-nya dimatiin. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Yanuarius Aldiansati. Apakah sudah ada? Sudah. Baik, monggo Mas Yanuarius, kami persilakan kurang lebih 8 menit ya. Baik, Bu, terima kasih. Dan sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar ya, Bu? Terdengar. Oh, baik, Bu. Apakah share screen-nya sudah bisa kelihatan? Sudah, monggo. Oke, baik. Sebelumnya, selamat siang teman-teman semua dan juga Ibu Rahmatina sebagai moderator. Sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya tuh. Sini judul skripsi saya itu perancangan UI UX aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan informasi sekolah menggunakan metode design thinking. Yang pertama itu pendahuluan. SMA Negeri Potoran ini merupakan SMA saya dulu. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri Potoran ini. Dan pada SMA ini terdapat dua masalah yang sangat signifikan yang berkaitan dengan monitoring pembayaran dan juga monitoring pembayaran dan keterlambatan pembayaran SPP serta akses informasi yang sulit dalam akses pengumuman. Nah, kedua masalah tersebut itu terangkum dalam 4 pokok permasalahan yang saya sudah rangkum di sini. Yang pertama itu penyalahgunaan dana. Penyalahgunaan dana ini disalahgunakan bukan hanya dari dari pihak sekolahnya, tapi juga dari pihak siswa-siswi. Yang pertama itu dari pihak siswa-siswi, penyalahgunaan dana ini berupa misalnya orang tua sudah memberikan uang untuk melakukan pembayaran SPP, tapi dari anaknya sendiri melakukan penyelewengan dana seperti menggunakannya secara tidak baik gitu. Dan juga dari pihak sekolah sering terjadi penyalahgunaan dana seperti tidak adanya transparansi penggunaan dana tersebut. Yang kedua, proses administrasi yang kurang efisien. Yang ketiga itu ada akses komunikasi dan pengumuman yang terbatas. Dalam masalah ini juga sering terjadi ketidaksinkronan pengumuman antara dari pihak sekolah dan apa yang diterima oleh siswa-siswa. Ini diakibatkan karena sistem pengumumannya itu susah untuk secara keseluruhan. Biasanya sistem pengumumannya itu dari mulut ke mulut gitu. Sehingga apa yang diterima oleh siswa-siswa itu sering tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak sekolah. Yang selanjutnya itu ada dampak pada kegiatan belajar. Apakah pada kegiatan belajar ini merupakan salah satu masalah yang paling
paling vital ya dari dua masalah ini. Kenapa menjadi dampak yang paling vital dalam kegiatan belajar? Karena salah satu dalam SMA Negeri 5 Pocoranaka ini, salah satu syarat untuk mengikuti UAS yaitu siswa-siswi harus sudah melakukan pembayaran SPP. Sehingga jika siswa-siswi menyalahgunakan dana yang diberikan oleh orang tua, maka mereka itu tidak bisa melakukan kegiatan UAS. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang desain UI UX yang memudahkan siswa dalam melakukan pembayaran dan monitoring SPP serta akses pengumuman dan memastikan sistem yang efisien untuk pengelolaan data pembayaran. Selanjutnya itu tujuan penelitiannya, yaitu mengembangkan desain UI UX yang mendukung monitoring pembayaran dan pembayaran SPP dan pengumuman di SMA Negeri Pocoranaka dengan fokus desain antarmuka yaitu penggunaan UI dan pengalaman pengguna itu UX agar sistem lebih efektif dan mudah diakses. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sebelum masuk ke metode penelitian, sini ada gambar yaitu desain penelitiannya mulai dari pengumpulan data, diagram sistem, pengembangan sistem, perancangan sistem dan juga hasil sistem. Dalam pengumpulan data ini, saya sebagai penulis atau perancang skripsi ini itu saya melakukan kegiatan berupa wawancara, observasi dan juga melakukan penelitian, melakukan pencarian di perpustakaan atau daftar pustaka untuk mencari sumber-sumber terkait. Lalu itu ada diagram sistem. Dalam diagram sistem ini saya membuat diagram atau rancangan dasarnya bagaimana gambaran untuk membuat aplikasi ini. Oh ya, sebelumnya aplikasi ini berbentuk aplikasi mobile. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ini saya menjelaskan metode yang saya gunakan, yaitu metode design thinking. Dalam metode design thinking ini terdapat 5 poin. Yang pertama ada empati, ada definisi, ada ide, ada prototype dan juga ada pengujian. Selanjutnya itu perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini, saya membuat rancangan dasar atau rancangan kasar yang berupa wireframe. Selanjutnya itu hasil sistem akan ditampilkan berupa prototype Figma. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan use case. Dalam penelitian ini atau dalam pengerjaan skripsi ini, sebenarnya ada 4 user yang ada. Cuma dalam presentasi ini saya hanya masukkan 2 user yaitu siswa dan juga admin team. Pada siswa itu ada yang pertama siswa dapat melakukan register, login, monitoring pembayaran, transaksi pembayaran dan juga melakukan cek pengumuman. Dalam hak akses yang bisa dilakukan oleh admin TU yaitu register, login, melakukan update pembayaran, memberikan kode pembayaran dan juga melakukan update pengumuman. Selanjutnya hasilan pembahasan. Yang pertama itu halaman homepage-nya. Halaman homepage-nya itu ada button untuk login dan ketika kita mengklik button login-nya akan masuk ke halaman selanjutnya itu halaman pilih user. Di sini akan ada terdapat 3 user utama yaitu siswa, tenaga pendidik dan juga admin tata usaha. Dalam tenaga pendidik ini kita mengklik tenaga pendidik ini akan juga dibagi dari 2 yaitu pertama siswa dan juga kepala sekolah. Selanjutnya ada gambar halaman login. Di sini ada terdapat kolom yaitu pertama itu untuk masukkan username dan juga password dan juga ada button untuk masuk atau login. Selanjutnya ada halaman menu registrasi di sini. Selanjutnya di sini ini merupakan tampilan halaman pembayaran dari siswa atau orang tua dan juga guru. Yang di sini ada button dan juga pengumuman. Button pembayaran dan button pengumuman. Selanjutnya di sini ada gambar halaman protem update status pembayaran. Di sini bisa kita lihat ada contoh gambar dari user yang belum melunasi. Selanjutnya ada untuk mengupdate status pembayaran. Di sini ada button lunas dan juga button belum lunas. Selanjutnya itu hasil pengujian SUS. Pada gambar di atas ini terdapat tabel yang menampilkan responden yang sudah saya ambil. Di sini respondennya ada sebanyak 60 responden yang terbagi antara orang tua atau siswa, tenaga pendidik dan juga admin tata usaha.
Tiga user yang mengisi respon ini merupakan bagian dari SMA Negeri 5 Potoranaka. Selanjutnya di tabel kedua ini menampilkan skor hasil hitung suhu saya, Bu. Dengan menampilkan skor rata-rata SUS sebesar 80,25. Hasil ini dibandingkan dengan skor rata-rata 68 dari penelitian sebelumnya, skor ini dianggap sangat baik. Sedangkan skor di bawah 68 menunjukkan adanya masalah kegunaan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat indikator dari skor SUS yang sudah saya dapatkan. Berdasarkan indikator di atas ini, kategori yang saya dapatkan yaitu excellent dengan nilai skala B dan skornya 80,25. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut dinilai baik dan dianggap layak untuk dapat diterima berdasarkan komponen kegunaannya. Selanjutnya simpulan, setelah melakukan penelitian terkait masalah monitoring pembayaran dan pengumuman di SMA Negeri Potoranaka ini, saya sebagai penulis berhasil merancang prototipe aplikasi mobile yang mengintegrasikan kedua fitur tersebut. Yang dimana fitur ini yaitu fitur untuk memonitoring pembayaran dan juga memonitoring pengumuman. Prototipe ini memberikan gambaran jelas tentang aplikasi yang akan dikembangkan. Karena ini bersifat UI UX atau perencanaan, jadi aplikasinya belum jadi. Jadi hanya sebatas perancangan UI UX yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam monitoring pembayaran dan pengumuman. Dan juga hasil perhitungan SUS yang saya dapatkan menunjukkan skor 80,25 yang dikategorikan sebagai excellent dengan grade scale B, menandakan bahwa aplikasi ini sangat baik dalam hal kegunaan dan kinerja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Januarius. Ini kalau saya tangkap berarti menyelesaikan dari dua sisi ya, karena tadi yang melatar belakangi ada masalah baik di pengelolaan atau di siswanya waktu pembayarannya. Ada yang ngakunya bayar tapi ternyata enggak gitu ya. Dan di UI UX-nya Mas Januari itu sudah ditampilkan bahwa ada menu baik itu untuk orang tua ataupun untuk siswanya yang mana itu sebagai bukti. Oh, kalau kamu beneran bayar enggak? Ini loh. Mana buktinya? Bisa ditunjukkan gitu ya. Karena sudah ada tampilan menunya tadi. Baik, terima kasih Mas Januarius. Apakah judulnya aman? Aman, Bu, aman. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Veneria Ananda Putri. Mbak Veneria, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Monggo, bisa share screen. Sudah terlihat. Monggo, Mbak. Baik, bentar, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Veneria Ananda Putri dari Fakultas Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi. Baik, jadi saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Penerapan Metode SES dan DES untuk meramalkan jumlah pasien rawat jalan di RSU Santo Yosef Labuan Bajo. Baik, yang pertama pendahuluan. Pelayanan untuk pasien rawat jalan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit memerlukan data peramalan jumlah pasien rawat jalan untuk beberapa tahun ke depan, sehingga rumah sakit bisa mengetahui kebutuhan pasien ke depannya. Permasalahan yang menjadi kekhawatiran RSU Santo Yosef Labuan Bajo saat ini yaitu lonjakan pasien yang tidak menentu dan tidak terduga, sehingga rumah sakit ini kekurangan obat-obatan, pasokan medis, dan tenaga medis, seperti dokter spesialis dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Maka dari itu, perlunya mengantisipasi masalah ini dengan adanya data perkiraan berupa hasil peramalan dari beberapa periode ke depan. Apalagi rumah sakit ini masih tergolong baru dan sangat membutuhkan peramalan jumlah pasien rawat jalan untuk ke depannya dalam menyiapkan bahan baku di rumah sakit tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama,
Berapakah hasil prediksi yang didapat dalam mengolah data jumlah pasien rawat jalan di RSU Santo Yosep Labuan Bajo menggunakan metode single exponential smoothing dan double exponential smoothing? Yang kedua, bagaimana penggunaan dari metode single exponential smoothing dan double exponential smoothing untuk peramalan jumlah pasien rawat jalan di RSU Santo Yosep Labuan Bajo? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui hasil perkiraan jumlah pasien rawat jalan di RSU Santo Yosep Labuan Bajo, sehingga pihak rumah sakit dapat mengolah serta mengatur sumber daya yang tepat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan dari kedua metode tersebut dalam melakukan peramalan jumlah pasien rawat jalan, serta mengetahui keefektifan dan keakuratan metode. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien RSU Santo Yosep Labuan Bajo dengan jumlah populasi 4 bulan, yaitu dari Maret 2021 sampai Juni 2024. Untuk sampelnya, pada penelitian ini penulis menggunakan sampel data jumlah pasien rawat jalan yang berada di RSU Santo Yosep Labuan Bajo pada periode Januari 2022 sampai Juni 2024 dengan jumlah 30 bulan. Wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara daring dengan salah satu staf kesehatan bagian teknik kefarmasian dan koordinator perbekalan logistik di RSU Santo Yosep Labuan Bajo pada tanggal 20 Maret 2024 untuk mengetahui permasalahan yang tengah dihadapi oleh rumah sakit tersebut serta untuk mendapatkan data jumlah pasien rawat jalan pada periode 2 tahun. Berikut adapun voucher dari desain penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, input data. Data yang digunakan penulis diperoleh dari salah satu staf kesehatan di RSU Santo Yosep Labuan Bajo. Lalu menentukan alfa dan beta. Penulis akan menentukan parameternya secara random. Yang ketiga, implementasi metode peramalan. Dalam pemilihan metode peramalan, penulis menggunakan metode single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Selanjutnya, perhitungan nilai error. Penulis akan melakukan pengujian ketepatan prediksi dengan melihat dari tingkat errornya, yaitu mean absolute error, mean square error, dan mean absolute presentasi error. Berikut merupakan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data jumlah pasien di RSU Santo Yosep Labuan Bajo pada periode Januari 2022 sampai Juni 2024. Adapun grafik dari pasien rawat jalan yang menunjukkan jumlah pasien pada 2 periode terakhir. Untuk jumlah pasien rawat jalan yang mengalami kenaikan terjadi pada bulan November 2023 sebanyak 160 pasien, sedangkan jumlah pasien rawat jalan yang mengalami penurunan terjadi pada bulan Desember 2022. Berikut merupakan hasil perhitungan manual dari metode single exponential smoothing. Di sini saya menggunakan 2 parameter, yaitu alfa 0,5 dan alfa 0,7. Lalu adapun hasil perhitungan manual dari double exponential smoothing. Di sini saya menggunakan 2 parameter juga, yaitu alfa 0,4, beta 0,7, dan alfa 0,6, beta 0,8. Berikut merupakan tabel hasil pengujian dari kedua metode. Yang pertama, metode single exponential smoothing. Untuk parameter 0,5 mendapatkan forecast sebesar 101,8, MAPE 4%. Lalu untuk parameter yang kedua 0,7, forecast 103,0, mendapatkan MAPE 2%. Lalu untuk metode double exponential smoothing, parameter 0,4 dan beta 0,7 mendapatkan forecast sebesar 90,4, MAPE 20%. Lalu untuk parameter 0,6 dan beta 0,8, forecast 100,4 dan MAPE 23%. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan Minitab. Yang pertama, untuk metode single exponential smoothing, konstanta yang didapatkan yaitu 0,4, lalu MAPE-nya 14,3, MAD 10,9, MSD 184,7. Lalu untuk double exponential smoothing mendapatkan konstanta untuk level 0,3, trend 0,10. MAPE 14,4, MAD 10,5, dan MSD 172,2. Selanjutnya, analisis peramalan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan kedua metode single exponential smoothing dan double exponential smoothing, mendapatkan nilai MAPE terkecil yaitu 2% dengan metode single exponential smoothing dan konstanta yang digunakan yaitu alpha 0,7. Sedangkan pada metode double exponential smoothing mendapatkan MAPE terkecil dengan nilai alpha 0,4 dan beta 0,7 diperoleh MAPE 20%. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diperoleh prediksi sekitar 102 dengan menggunakan single exponential smoothing dengan parameter yaitu alpha 0,7 untuk memprediksi jumlah pasien rawat jalan di masa yang akan datang. Penelitian ini menunjukkan bahwa single exponential smoothing dengan konstanta yang sesuai lebih disarankan dibandingkan double exponential smoothing karena menghasilkan prediksi yang lebih akurat dengan memiliki MAPE yang lebih rendah. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, dari kedua metode yang digunakan dengan menggunakan berbagai parameter metode yang efektif dan akurat untuk melakukan prediksi pasien rawat jalan di rumah sakit adalah metode single exponential smoothing. Karena jumlah pasien rawat jalan untuk periode berikutnya mendapatkan MAPE terendah yaitu 2% dan hasil untuk forecasting pada periode berikutnya mendapatkan hasil 102,5 pasien. Berdasarkan penggunaan dari pendekatan single exponential smoothing lebih tepat digunakan untuk memprediksi jumlah pasien di Rumah Sakit Santo Yosef Labuan Bajo. Hal ini dikarenakan single exponential smoothing memiliki nilai MAPE yang lebih rendah yang menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada saran dan kritikan. Bu, mic-nya masih belum di-on, Bu. Baik, terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih Mbak Venelia Ananda. Ini Mbak Venelia membandingkan antara single sama double exponential smoothing ya. Terus di situ ada tadi juga dijelaskan apa tabelnya dan yang dari tabel itu bisa dilihat bahwa yang paling kecil adalah 2% ya tadi. Yang single exponential smoothing dengan syaratnya kalau tidak salah 102 gitu ya. Terima kasih. Ini mau ada perubahan untuk judulnya ataukah memang sudah beda dengan skripsi? Sudah beda. Sudah beda, aman ya berarti ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Venelia. Monggo ditutup share screen-nya. Kita lanjut ke Blasius Bill Joyce. Apakah sudah siap? Baik. Monggo bisa di share screen. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Mas Blasius. Dipersilahkan. Sudah terlihat PPT-nya. Baik, terima kasih untuk moderator Ibu Rahmatina. Langsung saja saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perancangan UX aplikasi layanan barbershop pada Wala Barbershop berbasis aplikasi web menggunakan metode design thinking. Untuk pendahuluan, dengan mengembangkan tujuan akan penampilan di warga, permintaan akan layanan potong rambut semakin meningkat. Ini mendorong pertumbuhan yang cepat di dalam industri ini, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat persaingan di antara para pelaku usaha. Dengan demikian, guna tetap bersaing di dalam industri potong rambut, penting bagi pelaku usaha guna terus berinovasi dan menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Peluang bagi usaha barbershop sebagai subjek penelitian ialah sebuah usaha yang menyediakan layanan potong rambut khusus untuk guna pria. Selain potong rambut, mereka juga menawarkan layanan seperti cukur kumis, cukur jenggot, pijat, cat rambut, dan lain-lain.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana merancang prototipe berbasis web pada Wala Barbershop. Yang kedua, bagaimana hasil desain prototipe menggunakan metode design thinking. Berikut adalah tujuan penelitian tersendiri, yaitu ada dua. Yang pertama, bisa mengetahui bagaimana rancangan barbershop yang digunakan pada Wala Barbershop berbasis web. Yang kedua, bisa mengetahui hasil uji coba desain prototipe dengan menggunakan metode design thinking. Yang berikut adalah metode. Di sini metode yang saya gunakan adalah design thinking. Untuk design thinking tersendiri adalah suatu metode untuk berpikir kritis dalam menyesuaikan suatu permasalahan di mana prosesnya berulang dan non-linear untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan kembali masalah dan menciptakan solusi inovatif. Desain ini berperan sebagai pedoman bagi peneliti sepanjang proses penelitian, guna menggambarkan proses kutipan studi secara jelas dan rinci. Maka dibuatlah flowchart sebagai ilustrasinya. Flowchart menyajikan gambaran lengkap proses kutipan, penelitian, dan awal sampai akhir, dengan langkah-langkah yang terorganisir dan kronologis guna mencapai tujuan peneliti. Untuk design thinking tersendiri ada 5 tahap, yaitu yang pertama empatis, define, ideate, prototype, dan test. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Ada dua, yaitu yang pertama lokasi penelitian yaitu daerah Pisang Candi. Yang kedua ada mitra penelitian yaitu Wala Barbershop. Berikutnya adalah populasi sampel penelitian. Populasi yang diteliti di dalam penelitian ini ialah warga Kecamatan Pisang Candi, Kota Malang, yang bertotal 6.974 jiwa untuk jumlah pria. Status ini berlandaskan website BPS Kota Malang. Guna penelitian ini saya mempertimbangkan responden berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, mahasiswa dan pekerja. Yang kedua, umur antara 18 sampai 30 tahun. Untuk hasil dan pembahasan, berlandaskan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner yang sudah dilakukan peneliti. Berikut ini didefinisikan dengan hasil desain prototipe user dan admin pada aplikasi Wala Barbershop. Di bawah ini didefinisikan dengan tampilan awal login serta registrasi dan aplikasi Wala Barbershop. Di sini ada yang pertama hasil desain prototipe user. Di sini saya ambil beberapa. Dan yang berikutnya adalah hasil desain prototipe untuk admin. Untuk rumus yang saya pakai adalah rumus SUS. Nilai akhir SUS dari 50 responden tersendiri ialah 75,6. Kemudian nilai tersebut dikonversi menjadi peringkat persentil dan kelas huruf. Peringkat persentil menunjukkan tingkat fungsi di dalam bentuk persentase persen. Sedangkan kelas huruf menunjukkan tingkat fungsi di dalam bentuk kelas mulai dari A sampai F, di mana A ialah yang terbaik sedangkan F ialah yang terburuk. Hasil perhitungan dari pengujian usability pada aplikasi Wala Barbershop pada kuesioner yang diambil dari 50 responden bisa dilihat pada gambar di bawah yang telah peneliti konversikan. Di sini ada total 50 responden, di mana 44 responden ialah mahasiswa dan 6 responden adalah karyawan. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat merancang UI/UX aplikasi web pemesanan layanan potong rambut, peneliti menyarankan solusi guna mengatasi masalah tersebut dengan menambahkan halaman verifikasi pembelian pada aplikasi Wala Barbershop. Rancang antarmuka Wala Barbershop dilakukan berdasarkan rekomendasi solusi. Solusi yang diusulkan pada
diusulkan buat antarmuka penggunanya, termasuk halaman login dan halaman pemesanan, halaman obrolan atau halaman notifikasi, halaman katalog dan dengan informasi rinci, serta halaman keanggotaan tempat penggunanya bisa mengelola akun mereka. Yang kedua, hasil analisis prototipe UX aplikasi web Walla Barbershop dengan metode System Usability Scale atau SUS menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penggunanya terhadap aplikasi Walla Barbershop yang dievaluasi oleh 50 orang memperoleh skor sebesar 75,6%. Oleh karena itu, terbisa klarifikasi baik. Guna semua kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa pengguna aplikasi Walla Barbershop diapresiasi oleh penggunanya dan melebihi kriteria kepuasan rata-rata yang ditetapkan. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi hasil penelitian saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Mas Blasius Bill atas presentasinya. Ini tadi waktu di mana sampelnya disebutkan bahwa penelitiannya kan di Pisang Candi yang jumlah prianya, berarti barbershopnya ini targetnya memang untuk potong rambut pria ya, bukan yang potong rambut pria dan wanita. Dan di situ disebutkan 6.000 sekian. Nah, tapi Mas Blasius tidak menyebutkan bahwa yang dipakai itu berapa jadinya. Monggo disebutkan totalnya sekian jiwa, tapi juga disebutkan yang dipakai berapa. Tadi yang dipakai Mas Blasius kan di bagian akhir berapa? 50 ya. Nah, Ya. itu bisa disebutkan di bagian populasinya sekian, sampelnya sekian, gitu ya. Kalau Bu. misalkan ada hitung-hitungan metodenya bisa disampaikan di situ. Jadi nanti waktu mau mengumpulkan full papernya, tolong di bagian populasi dan sampelnya kalau belum menyebutkan tadi yang jumlah yang dipakai 50 orang, minta tolong itu disebutkan ya. Iya, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Kasih, Monggo Bu. ditutup ininya, share screen-nya. Kita bisa lanjut ke Mbak Maria Giovanni. Mas atau Mbak ini? Mohon maaf. Maria Giovanni Ninda. Oh, soalnya fotonya kayak cowok ini. Baik, monggo bisa di share screen, Mbak. Sudah terlihat? Dipersilakan. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Desain Visualisasi Data Persentase Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga di Indonesia dengan Power BI untuk Analisis Sosial. Yang pertama adalah pendahuluan. Informasi dari Badan Pusat Statistik atau BPS memuat jumlah kepala keluarga di wilayah Indonesia yang tercatat dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Data mengenai persentase jenis kelamin kepala rumah tangga di Indonesia merupakan informasi yang penting untuk memahami struktur demografis masyarakat. Namun data ini seringkali disajikan dalam format yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, terutama karena tersaji dalam bentuk tabel berupa baris dan kolom yang dapat membutuhkan waktu lama dan tidak mudah dimengerti. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman dan aksesibilitas informasi yang relevan bagi masyarakat. Yang kedua, dengan menggunakan alat bisnis intelijen seperti Microsoft Power BI, dapat menyusun visualisasi data yang lebih menarik dan mudah dimengerti, sehingga memungkinkan dapat membantu BPS dan lembaga pemerintahan untuk melakukan analisis yang lebih akurat dan lengkap, serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang
komposisi demografis masyarakat dengan menyajikan visualisasi data yang menarik. Masyarakat juga lebih mudah memahami struktur keluarga di Indonesia melalui informasi statistik yang telah disajikan. Visualisasi data dengan Microsoft Power BI dapat meningkatkan pemahaman terkait evaluasi kesejahteraan tentang distribusi jenis kelamin kepala rumah tangga di Indonesia dan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam distribusi jenis kelamin dalam kepala rumah tangga di Indonesia, serta untuk menganalisis pola dan tren dari distribusi jenis kelamin dalam kepala rumah tangga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang kedua merupakan rumusan masalah. Terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana visualisasi data dengan Microsoft Power BI dapat meningkatkan pemahaman terkait evaluasi kesejahteraan tentang distribusi jenis kelamin kepala rumah tangga di Indonesia. Yang kedua, bagaimana distribusi jenis kelamin dalam kepala rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia, dan apa saja pola dan tren yang dapat diidentifikasi dari data jenis kelamin dalam kepala rumah tangga di Indonesia. Tujuan penelitian ada 2 poin. Yang pertama, merancang visualisasi data dengan Microsoft Power BI yang dapat meningkatkan pemahaman terkait evaluasi kesejahteraan tentang distribusi jenis kelamin kepala rumah tangga di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam distribusi jenis kelamin dalam kepala rumah tangga di Indonesia, serta untuk menganalisis pola dan tren dari distribusi jenis kelamin kepala rumah tangga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, metode. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang melibatkan pengamatan atau observasi. Metodologi deskriptif kuantitatif adalah teknik penelitian yang melibatkan pengumpulan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian data tersebut dianalisis, disusun, dan diolah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang diteliti. Metode ini meliputi yang pertama pengumpulan data, yang merupakan langkah awal dalam menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dan diteliti. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari website bps.com dalam bentuk file Excel. Yang kedua adalah data preparation, di mana langkah ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan data mentah agar siap untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, data pre-processing memerlukan transformasi data, memasukkan data mentah melalui format yang dapat dianalisis dengan menangani data kotor dan memilih fitur yang relevan untuk analisis selanjutnya. Proses ini melibatkan pemindahan data menggunakan database MySQL. Yang keempat, visualisasi dan analisis data. Pada tahap ini, fitur Power BI digunakan untuk merepresentasikan data secara grafis, menciptakan dashboard yang jelas dan informatif. Dashboard ini memfasilitasi analisis data sehingga menghasilkan kesimpulan dan laporan mendalam tentang data yang diteliti terkait analisis sosial peran gender dalam rumah tangga di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini memuat diagram grafik berisi 10 provinsi dengan jumlah kepala keluarga tertinggi dan jumlah kepala keluarga terendah, juga jumlah kepala keluarga per tahunnya, filter provinsi, dan filter tahun. Langsung masuk saja di websitenya. Ini merupakan tampilan dari dashboard yang peneliti buat, di mana ada 4 dashboard, dan dibagi menjadi 2 poin. Yang 2 poin yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa memfilter tahunnya dan memfilter provinsinya. Hasil visualisasi dari dashboard menunjukkan pola dan tren terkait distribusi kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan.
Beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Barat dan Aceh memiliki jumlah kepala rumah tangga perempuan yang signifikan. Visualisasi ini memudahkan identifikasi daerah dengan jumlah kepala rumah tangga perempuan yang tinggi, memberikan wawasan mengenai dinamika sosial dan ekonomi. Yang kedua, terlihat penurunan jumlah kepala rumah tangga laki-laki, terutama di perkotaan Nusa Tenggara Barat dan pedesaan Aceh. Penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perceraian, kematian, urbanisasi, dan perubahan pekerjaan. Meski demikian, ada tren peningkatan jumlah kepala rumah tangga laki-laki setiap tahun. Faktor sosial dan ekonomi termasuk pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan kebijakan sosial mempengaruhi peran perempuan sebagai kepala rumah tangga yang seringkali disebabkan oleh perubahan status perkawinan seperti perceraian atau kematian suami. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang peneliti ambil. Yang pertama, perancangan visualisasi data menggunakan Microsoft Power BI menghasilkan dashboard yang informatif, menampilkan perubahan jumlah kepala rumah tangga berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2015 sampai tahun 2023 di seluruh Indonesia. Visualisasi ini dapat membantu memahami dinamika sosial, mengevaluasi kondisi sosial ekonomi, mengidentifikasi kesenjangan gender, dan mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai daerah. Yang kedua, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam distribusi gender kepala rumah tangga di Indonesia, mengungkapkan pola dan tren yang bervariasi di berbagai wilayah. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, perceraian, dan kematian. Hasil penelitian membuka peluang studi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi jenis kelamin kepala rumah tangga di perkotaan dan di perdesaan. Sekian presentasi dari saya. Kembali ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Mbak Maria. Ini tadi kalau dilihat di PPT-nya berarti bisa diakses di web ya, Power BI-nya. Iya, Bu. Yang aksesnya itu untuk umum. Iya, untuk Biasanya umum kan, semua bisa diakses. oke, biasanya Yang kan ada pilihannya ya. Ini bisa diakses apa aja gitu ya. Iya, Bu. Bagus. Maksudnya tadi ya gunanya untuk informasi terkait tadi tujuannya apa ini? Oh, untuk mengetahui persentase jenis kelamin kepala rumah tangga di Indonesia, berarti di semua provinsi. Jadi Iya, saya Bu. mendengar ada provinsi ini gitu ya. Iya. Dan datanya bisa diakses umum. Bagus. Oke, Mbak Maria, untuk judulnya apakah ada perubahan atau sudah diparafrase? Sudah diparafrase, Bu. Sudah, terima kasih. Minta tolong ditutup share screen-nya. Kita lanjut ke pemakalah selanjutnya. Mbak Renalda Resti, apakah sudah siap? Baik. Bisa minta tolong di share screen? Bisa, Bu. Sudah terlihat. Monggo, Mbak. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Renalda Resti Wila akan mempresentasikan tentang efektivitas penerapan identitas kependudukan digital dalam pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur. Perkembangan teknologi pada saat ini berlangsung dengan sangat cepat, sehingga memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Pemerintah sebagai penyedia layanan di masyarakat harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan pelayanan. Oleh karena itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital. Untuk aplikasi identitas kependudukan digital ini memberikan individu untuk dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan mudah dan menyimpan dokumen penting seperti EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran dengan aman. Dan terdapat fitur
untuk melakukan pengajuan perubahan dokumen seperti perubahan golongan darah atau penambahan golongan darah, perubahan pekerjaan secara online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas identitas kependudukan digital dalam program pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam penerapan IKD. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimana deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan, memahami, mengilustrasikan, dan menjelaskan fenomena sosial atau kisah dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diinterpretasikan, atau diselesaikan melalui penggunaan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur dengan informannya itu terdapat staf di dinas serta masyarakat yang sudah maupun yang baru mengaktifasikan aplikasi identitas kependudukan digital dengan jumlah informan yang saya gunakan yaitu 10 orang. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik positive sampling untuk pengumpulan data, penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasannya, efektivitas identitas kependudukan digital dinilai berdasarkan 4 indikator, yaitu yang pertama, terdapat ketepatan sasaran program, dan hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa belum terlaksanakan dengan baik, dikarenakan persentase yang diaktifasikan, yang sudah diaktifasi IKD di Kabupaten Sumba Timur itu baru tercapai 1,93%. Sedangkan target yang ditentukan dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebesar 25%. Selanjutnya ada sosialisasi program. Dari hasil pengamatan peneliti, bahwa upaya yang dilakukan dinilai berhasil, terbukti dengan tingkat pemahaman masyarakat yang sudah cukup baik mengenai program tersebut. Selanjutnya ada pencapaian tujuan. Dari hasil pengamatan bahwa program ini dinilai efektif karena telah mencapai tujuannya, yaitu memudahkan masyarakat dalam mengakses identitas diri secara digital dan menyederhanakan proses pengajuan perubahan dokumen kependudukan. Yang terakhir ada pemantauan program. Dari hasil pengamatan bahwa telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan mudah menyampaikan masalah, kritik, dan saran terkait pelaksanaan program melalui media sosial yang sudah disediakan dari Dukcapil Kabupaten Sumba Timur atau bisa didatangi langsung masyarakat di kantor dinas tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Untuk faktor mendukungnya yaitu di Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur berhasil menerapkan SIAK atau di mana SIAK itu disebut sebagai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Selanjutnya setiap penduduk itu untuk mengaktifasikan IKD itu penduduk harus memiliki EKTP atau sedang melakukan perekaman dan sudah beridentitas tunggal. Untuk faktor penghambatnya, tidak ada jangkauan jaringan internet pada beberapa wilayah yang terdapat di Kabupaten Sumba Timur. Terus tidak semua masyarakat mempunyai smartphone, dan juga masyarakat lansia dan yang berkebutuhan khusus tidak dapat melakukan aktivasi IKD karena kurangnya pemahaman. Untuk kesimpulannya, berdasarkan teori efektivitas, program layanan identitas kependudukan digital di Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Timur telah melakukan program layanan dengan indikator ketepatan sasaran yang belum optimal karena masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Untuk sosialisasi programnya telah berjalan, hal ini tercermin dari tingkat pemahaman masyarakat yang sudah baik. Untuk pencapaian tujuan, program ini sudah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap data kependudukan. Dan pemantauan program dilakukan dengan cara
pihak pelaksana program layanan identitas kependudukan digital menerima aduan mengenai kekurangan dan masalah dalam proses penerapan IKD sehingga akan menjadi bahan evaluasi. Adapun faktor pendukung yaitu Dinas Dukcapil yang sudah berhasil menerapkan SIAK, terus penduduknya yang harus memiliki EKTP, sudah melakukan perekaman dan beridentitas tunggal, dan untuk faktor penghambatnya, wilayah di Kabupaten Sumba Timur belum mendapatkan jaringan internet, terus masyarakat lansia dan yang berkebutuhan khusus tidak dapat melakukan aktivasi IKD karena kurangnya pemahaman mengenai teknologi dan masyarakat yang berada di Kabupaten Sumba Timur belum semua memakai smartphone. Cukup sekian presentasi saya untuk hari ini. Saya kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reynalda. Ini Mbak Reynalda kalau seingat saya waktu ujian Senhas ini ya, Ya, Bu. karena saya lihat kayaknya saya pernah nguji gitu ya. Ya intinya Mbak Renanda sudah menyampaikan bahwa ternyata masih kurang dari target untuk yang IKD ya, yang di PPT-nya ini, dan di artikelnya juga sudah disampaikan gitu ya. Dan sebenarnya untuk pemahamannya sudah paham, tapi mungkin waktu proses pendaftarannya yang ada kendala, entah itu karena sistemnya atau karena jaringan internetnya, seperti itu ya. Untuk Mbak Renalda, apakah sudah di parafrase ininya? Atau di web kan meskipun mahasiswa tidak memparafrase sendiri, tapi tim senasib itu mencocokkan. Jadi tim itu mencocokkan judulnya mahasiswa dengan judul skripsi dengan judul artikel. Kalau sama, itu dibantu untuk diparafrasekan. Nah, tapi mungkin ada yang kelewat. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kelewat, kok di sistem di OCS saya, di ID saya, judul saya kok masih sama dengan skripsi, monggo bisa disampaikannya. Untuk Mbak Renalda, apakah judulnya sudah sama atau beda? Yang terutama yang di abstrak ya, yang di abstrak itu biasanya yang sudah diedit sama ini, sama tim. Udah, Bu. Apakah sudah? Baik, berarti tidak ada kendala ya. Terima kasih Mbak Renalda. Minta tolong ditutup share screen-nya. Kita lanjut, tadi ada ini sebenarnya Mas Deva Dohan, tapi di chat tadi menyampaikan bahwa belum bisa presentasi. Sebenarnya kalau presentasinya sudah di-share ke Gform, itu barusan saya coba lihat Gform yang untuk memasukkan file presentasi itu belum ada namanya Mas Deva Dohan Pratama. Sebenarnya kalau sudah ada di situ, kalau misalkan laptopnya ya hari ini bermasalah, bisa dibantu sama tim, entah itu saya ataupun sama Mas Kanzul Fikri untuk share screen-nya. Jadi Mas Deva cuma tinggal langsung presentasi gitu. Tapi kalau file presentasinya tidak ada, mohon maaf ya, kita lanjut ke nih pemakalah selanjutnya. Mas Ihwanul Fajar. Hadir, Bu. Hadir. Baik. Monggo bisa di-share screen. Baik, Bu. Bentar, Bu. Sudah terlihat? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanul Fajar dari Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jumlah satu penelitian saya yang berjudul Pengembangan Agrowisata Studi Berbasis SWOT pada Agrowisata California Cialam di Desa Cialam Jaya, Kabupaten Konawe Selatan. Langsung pada slide selanjutnya. Pendahuluan. Pariwisata termasuk salah satu dasar dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Tujuan dari pariwisata adalah kegiatan kunjungan untuk relaksasi, hiburan, atau merasakan keindahan alam yang sifatnya sementara. Sektor pariwisata memiliki potensi karena kekayaan alam, budaya, dan wisata yang beragam. Pariwisata termasuk salah satu
pariwisata. Agrowisata merupakan program perjalanan yang memanfaatkan industri pertanian saat produksi dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang pertanian. Agrowisata California Cialam salah satu agrowisata yang terletak di Desa Cialam Jaya yang bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Agrowisata California Cialam memiliki banyak potensi dalam pengembangannya, yaitu dengan lokasi yang strategis, tempat wisata yang luas, dan pariwisata yang beragam. Hal tersebut menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Agrowisata California Cialam. Selama berdirinya Agrowisata California Cialam, tidak terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya promosi dalam media sosial sehingga masih banyak masyarakat atau penikmat wisata yang kurang tahu yang kurang mengetahui bahwa ada tempat wisata yang bernama Agrowisata California Cialam. Dalam mengidentifikasi potensi agrowisata menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan langkah awal yang dapat dilakukan dalam pengembangan suatu perusahaan agrowisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dapat mempengaruhi pengembangan agrowisata California Cialam. Selanjutnya ialah metode. Pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan dimaksud untuk membantu penelitian menentukan dan menjelaskan pilihan pengembangan yang terbaik bagi agrowisata California Cialam. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode SWOT, matriks EVAS dan EVAS. Matriks EVAS ialah kekuatan dan kelemahan sebagai sumbu X, dan matriks EVAS peluang dan ancaman sebagai sumbu Y. Populasi pada penelitian ini sebanyak 35 yang diambil dari pengunjung dan karyawan agrowisata California Cialam. Untuk mengumpulkan data yang relevan, digunakan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu 30 dari pengunjung dan 5 dari agrowisata California Cialam. Setelah mengumpulkan data yang relevan, teknik analisis data yang digunakan adalah matriks EVAS dan EVAS, yang dimana pada matriks EVAS dan EVAS ini peneliti akan mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Sedangkan pada matriks EVAS yaitu faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Dalam matriks EVAS dan EVAS ini di mana peneliti menentukan jumlah bobot, skor, dan rating. Pada jumlah bobot ini ditentukan melalui perhitungan yaitu total dari setiap faktor EVAS dan EVAS maupun kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman itu yang diambil dari total semua kuesioner dibagi dari total matriks EVAS. Kemudian setelah menentukan bobot, peneliti akan menentukan skor dan rating. Setelah menentukan skor dan rating, matriks EVAS dan EVAS ini menjadi acuan bagi matriks E dan matriks SWOT. Matriks E digunakan untuk strategi alternatif yang dapat digunakan bagi perusahaan agrowisata. Begitu juga dengan matriks SWOT menjadi acuan sebagai strategi pengembangan yang alternatif bagi suatu perusahaan. Kemudian hasil pembahasan. Ini berikut adalah analisis matriks EVAS. Dalam penentuan bobot, matriks EVAS itu digunakan untuk acuan dari penentuan skor. Total pengolahan data yang contohnya pada lokasi strategis 116 dibagi total dari keseluruhan faktor-faktor ini. Contohnya lokasi strategis terdapat 116 total pengolahan data kuesioner dibagi total semua ini itu 1184 dan hasilnya 0,01. Kemudian setelah menentukan bobot, kita menentukan skor. Penentuan skor ini ditentukan dari perkalian antara bobot dan rating. Setelah menentukan skor dari setiap faktor, kemudian kita mentotalkan semua jumlah skor faktor tersebut sebagai acuan pada matriks IA. Pada matriks EVAS dan EVAS ini tidak ada perbedaan dalam menentukan bobot, rating, dan skor. Ini adalah kemudian pada selanjutnya ini merupakan
matriks IFAS, yang dimana sama pada sebelumnya pada matriks IFAS, pertama kita menentukan bobot, setelah itu menentukan rating, kemudian menentukan skor. Kemudian selanjutnya itu matriks IE, di mana matriks IE ini sebagai alternatif alternatif strategi pengembangan perusahaan, yang dimana matriks IE ini diambil dari analisis matriks IFAS dan EFAS, yang dimana tadi total pada matriks IFAS sebesar 3,00, sedangkan pada matriks IE sebesar 3,01, yang dimana pada matriks IE dia berada pada sel 1 atau posisi 1, yang berarti grow dan build. Pada sel 1 grow dan build ini, strategi yang biasa digunakan ialah penetrasi pasar, pengembangan produk maupun pengembangan pasar, yang dimana perusahaan bisa mengembangkan produk mereka untuk dengan melakukan iklan di media sosial ataupun dimanapun. Kemudian selanjutnya ialah analisis matriks SWOT, yang dimana analisis matriks SWOT ini itu kita menggabungkan setiap faktor-faktor IFAS dan EFAS, yang dimana faktor IFAS itu ialah kekuatan dan kelemahan, sementara faktor EFAS yaitu peluang dan ancaman. Untuk strategi yang pertama dapat digabungkan ialah kekuatan dengan peluang. Kekuatan dan peluang ini kita bisa memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menambah peluang kita yang bisa dijadikan sebagai kekuatan selanjutnya. Berikut ini adalah contoh-contoh penggabungan dari setiap masing-masing faktor, yaitu kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan kelemahan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, serta kelemahan dengan ancaman. Berikutnya adalah beberapa kombinasi faktor-faktor tersebut. Pertama, strategi SO, yaitu kekuatan dengan peluang. Pertama itu memanfaatkan lokasi yang strategis dan spot foto yang indah agar menarik kerjasama dengan sekolah dan universitas dalam kegiatan edukasi dan rekreasi. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi agar promosi dengan menunjukkan keindahan alam dan wahana wisata yang beragam. Ketiga, memanfaatkan manajemen ramah lingkungan sebagai daya tarik dalam promosi digital. Yang keempat, menawarkan paket wisata yang melibatkan kegiatan pertanian dalam memperluas jenis aktivitas. Kemudian strategi WO ya, atau kelemahan dan peluang. Yang pertama itu meningkatkan promosi di media sosial dengan bantuan teknologi informasi, memperbaiki infrastruktur jalan dengan bantuan kerjasama pemerintah agar mengatasi jalan yang belum diaspal. Yang ketiga, memperluas jenis aktivitas wisata agar mengatasi kebosanan pengunjung. Kemudian strategi yang selanjutnya itu strategi kekuatan dengan ancaman, yaitu mengelola wahana dan kegiatan pertanian dengan baik agar mencegah kerusakan lingkungan dan wabah penyakit. Yang kedua, menonjolkan wisata kuliner sebagai daya tarik agar bersaing dengan wisata lain. Kemudian yang strategi gabungan antara itu strategi kelemahan dan ancaman. Yang pertama, mengatasi kurangnya promosi di media sosial agar tetap menarik pengunjung meskipun ada ancaman meningkatnya wisata sejenis. Yang kedua, meningkatkan pengalaman dan kualitas SDM agar mengelola wisata secara profesional dalam menghadapi ancaman kesehatan. Dari keempat kombinasi faktor-faktor ini, yang diambil ialah kombinasi faktor strategi SO, karena pada strategi SO ini merupakan nilai tertinggi dari penggabungan setiap faktor. Yang diambil dari total skor faktor kekuatan ditambah dengan total skor faktor kelemahan, sehingga strategi alternatif yang dapat dilakukan bagi perusahaan agrowisata kelas mencalam yaitu menerapkan strategi SO. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan analisis matriks IFAS dan EFAS, matriks IE dan matriks SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang sebaiknya yang diadopsi oleh agrowisata Kalimantan Alam adalah strategi Strength Opportunity atau SO dari kombinasi faktor-faktor eksternal dan internal, yaitu IFAS dan EFAS, yang kemudian dianalisis menggunakan matriks IE dan matriks SWOT. Strategi SO memperoleh skor tertinggi sebesar
2,36. Dari kombinasi faktor-faktor eksternal, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus fokus pada penggunaan kekuatan yang dimiliki serta memanfaatkan peluang di pasar. Dengan strategi SO, perusahaan dapat mengurangi sedikit demi sedikit kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yang muncul. Strategi SO yang dapat diterapkan yaitu memaksimalkan lokasi strategis. Dengan memanfaatkan lokasi strategis, perusahaan dapat lebih mudah menarik pangsa pasar potensial. Lokasi strategis memberikan akses yang lebih mudah bagi wisatawan dan menjadi daya tarik utama, serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak pendidikan untuk menambah jumlah pengunjung dan dengan program edukatif dan promosi yang melibatkan pendidikan dan menarik minat mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iswanul Fajar. Ini tempatnya di Konawe Selatan. Ya, Bu. Di mana ini? Di Di dekatnya Sulawesi, rumah. Oh iya, di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bu. dekatnya rumahnya Mas Ya, Bu. Ihwanul Ya, atau Bu. gimana? Oh, Ya, Mas Ihwanul berarti dari sana ya. ya, Bu. Dan Mas Ihwanul melihat bahwa agrowisata tersebut masih sepi. Ya, Kenapa? Bu. Kemudian dilakukan, kalau saya nangkep tadi dari presentasinya, tadi alasan yang mendasari tadi kenapa Mas Ihwanul bikin analisis SWOT, yang mana analisis SWOT-nya itu tidak sembarangan kayak menyarankan strategi ini sarannya apa, strategi ini sarannya apa, tapi berdasarkan tadi Mas Iwanus juga sudah menjelaskan ada matriksnya. Dari matriks tersebut mana yang paling tinggi? Oh, ternyata yang paling tinggi yang opportunities, yang bagian strategi SO. Maka Ya, itu Bu. yang Mas Iwanus sarankan kepada pihak agrowisata tadi, gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih Mas Iwanul. Untuk judulnya, apakah sudah berbeda, Bu. beda? Sudah, Bu. Sudah beda, Bu. Sudah berbeda. Aman Ya, Bu. berarti ya? Aman, ya, Bu. Baik, terima kasih. Minta tolong ditutup Terima kasih, Bu. ininya. Sama-sama. Selanjutnya, kalau dari sini, dari partisipan ini, tidak ada yang namanya Siti Saidah, Mbak Siti. Tidak ada ya. Dan Mbak Jene Triawaru. Kalau dari namanya tidak ada. Jadi kita lanjut ke Mas Garfasilus. Ini kurang satu peserta. Minta tolong untuk yang dari awal tetap ini ya. Tetap stay di room 6 sampai akhir, karena nanti selain untuk mengisi presensi, nanti di akhir juga ada screenshot-nya. Jadi sudah tahu nama-namanya siapa yang hadir di room sampai akhir, tidak cuma dari presensi aja ya, karena dari presensi kalaupun misalkan kalian nge-share, tiba-tiba nge-share ke temannya yang udah presentasi hari ini, tetap nanti akan dicek. Yang isi presensi itu nanti akan dikonfirmasi kepada si moderator, apakah beneran ini anak yang isi presensi ini beneran presentasi waktu hari ini gitu. Buktinya apa? Bisa dilihat dari screenshot juga. Tapi mohon maaf bagi yang Mas Deva Doan tadi, karena meskipun hadir, tapi nanti untuk terkait bagaimana solusinya akan disampaikan di akhir ya. Mas Garfasilus, apakah sudah ada? Ada, Bu, ada, Bu. Baik, minta tolong ya, bisa share screen? Ya, Bu. Oke, Sudah baik. Terima terlihat, kasih monggo. waktu dan kesempatannya. Bisa dilihat, Bu? Sudah bisa, monggo. Saya langsung saja, Bu. Oke, dari judulnya Desain UI/UX untuk aplikasi Rizal Haircut menggunakan pendekatan Human Centered Design. Yang pertama, pendahuluan.
Saat ini banyak layanan tradisional yang beralih ke platform online untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Para penata rambut di Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur, termasuk Reza Haircut juga harus mencontohnya dengan mengembangkan platform digital yang menggunakan pelanggan ke informasi dan pemesanan layanan. Reza Haircut mengalami kekurangan informasi yang tersedia seperti informasi lokasi, jenis layanan, harga, dan jadwal operasional barbershop yang sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini memaksa masyarakat untuk mencari informasi secara manual seperti dari mulut ke mulut dan pemesanan layanan langsung atau melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp yang kurang efisien dan tidak akurat karena pelanggan harus menunggu giliran. Hal ini memerlukan solusi yang lebih terintegrasi dan lebih mudah digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang desain UX aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan baik pemilik usaha maupun pelanggan di barbershop dengan menggunakan metode human-centered design yang berfokus pada kebutuhan, keinginan, dan keterampilan pengguna dalam setiap tahap perancangan pada aplikasi Reza Haircut nantinya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan persepsi calon pengguna terkait rancangan desain UX yang sedang diuji, serta memahami kebutuhan pengguna. Sementara itu, metode kuantitatif digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap desain UX aplikasi Reza Haircut ini diukur melalui usability testing dan sistem usability scale. Nah, penelitiannya mengikuti alur metode human-centered design, sehingga penelitian ini menggunakan alur yang diadopsi dari metode tersebut. Berikut beberapa tahapannya seperti inspire, ideate, dan implement. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah populasi yang pernah menggunakan layanan pemesanan online shop. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling. Penggunaan teknik untuk memperoleh responden melalui sampel secara acak atau random sampling. Penelitian ini melakukan penarikan sampel dengan user usability scale. Penelitian ini mengambil sebanyak 51 responden, 31 orang diantaranya sudah pernah atau sering menggunakan layanan pemesanan online shop, dan 20 orang baru pertama kali atau belum mahir dalam menggunakan pemesanan online shop. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi kepustakaan, meninjau kajian literatur dan studi sebelumnya dengan menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan perancangan UX, aplikasi barbershop, dan aplikasi layanan jasa lainnya yang serupa untuk mendapatkan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berfokus pada kebutuhan, harapan, dan kendala dalam menggunakan layanan dan informasi barbershop. Langkah ini sangat signifikan bagi peneliti karena memungkinkan pengumpulan informasi tentang sumber-sumber relevan untuk penelitian selanjutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, kuesioner disebarkan kepada sampel yang telah ditentukan. Penyebaran kuesioner yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan Google Formulir. Data yang akan dihasilkan ialah jenis data kuantitatif. Selanjutnya, teknik analisis datanya menggunakan skenario tugas. Yang pertama, pengolahan data untuk aspek efektivitas. Perhitungan persamaan yang digunakan ialah success rate. Ini digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan, membutuhkan jumlah keberhasilan, sebagian berhasil, dan total tugas yang diberikan atau total task. Komponen yang dihitung dengan success rate
yaitu besarnya presentasi tugas yang diselesaikan pengguna dengan benar. Selanjutnya, skenario tugas pengolahan data untuk aspek efisiensi perhitungan persamaan yang digunakan ialah time-based efisiensi. Untuk menghitung waktu seberapa cepat pengguna menggunakan aplikasi saat menyelesaikan tugas. Selanjutnya, teknik analisis data sistem usability scale. Pengolahan data yang didapatkan saat pengujian sistem usability scale digunakan untuk menghitung data tersebut agar menghasilkan nilai dari tingkat kepuasan dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dengan nomor ganjil, nilai yang didapatkan adalah posisi skala dikurangi 1. Yang kedua, pertanyaan dengan nomor genap, maka nilai yang didapatkan adalah 5 dikurangi posisi skala. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Prototype merupakan kerangka dari sistem visualisasi yang dibuat untuk menguji desain, konsep, dan solusi dari masalah yang ada. Berikut prototype yang dirancang. Yang pertama ini landing page. Yang kedua halaman login. Yang ketiga halaman menu utama. Yang keempat ini halaman profil. Yang kelima ini halaman detail barbershop appraisal haircutnya. Selanjutnya, untuk hasil dari perhitungan aspek efektivitas dari desain aplikasi Razor Haircut memiliki kriteria yang sangat baik dengan mencapai 92%. Untuk aspek efisiensinya, responden menyelesaikan tugas dengan waktu 0,05 per detik. Hasil ini dapat disimpulkan desain UIX lebih efisien dan lebih efisien pada saat responden menyelesaikan skenario tugas. Dan untuk hasil skor khususnya diperoleh dengan skor total 84,1. Perolehan skor ini sudah termasuk dalam adjective ratings, yaitu excellent dengan grade B. Ini menunjukkan bahwa desain tampilan antarmuka UIX dari aplikasi Razor Haircut ini dapat mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dan sudah sesuai dari sudut pandang keinginan calon pengguna. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian pada permasalahan yang ada pada barbershop Razor Haircut mengenai masalah kurangnya informasi terpusat, penulis telah berhasil mencapai kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penulis telah berhasil merancang desain UIX aplikasi barbershop Razor Haircut dengan memenuhi kebutuhan fungsional dan menyenangkan dalam penggunaannya. Kedua, penelitian yang dilakukan berhasil membuat gambaran desain UIX aplikasi yang jika digunakan nanti sudah sesuai dengan sudut pandang pengguna. Yang ketiga, hasil perhitungan SUS mendapatkan skor 81,1. Maka hasil tersebut dapat dikategorikan adalah excellent dengan grade B dengan grade scale B, serta skor efektivitas yang berada di atas rata-rata yaitu 92% dan skor efisiensi yang diperoleh 0,05 per detik. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Gervasilus. Ini kalau dari pembahasannya hampir sama dengan Mas apa tadi yang tentang barbershop juga, tapi beda metode ya. Blasius Bill, kalau yang Mas Blasius Bill pakai design thinking, kalau yang Mas Gervasilus pakai human centered design. Ini tempatnya di mana? Di kampung saya, Bu, di Flores. Oh, di Flores yang Razor Haircut. Baik. Untuk judulnya, apakah sudah beda dengan skripsi yang di EFSA? Sudah beda aman. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ini aja ya, karena teman-temannya belum ada, yang Mbak Siti Saida sama Mbak Janet
itu ya Mas Deva. Mungkin Mas Deva masih ada? Saya pengen dengar suaranya dulu untuk konfirmasi langsung. Tadi cuma baca di ini, di chat Mas Deva. Iya, halo, selamat siang. Oh iya, ini kendalanya belum ada Mohon maaf, PPT-nya. saya tidak bisa presentasi hari ini karena laptop saya mati, sepertinya baterainya rusak. Oke, Jadi terima file kasih. saya belum saya cadangkan ke drive, jadi tidak bisa, Bu. Baik, terima kasih konfirmasinya. Ini Mohon maaf ya. sebelum baik kita mungkin ini dulu ya. Minta tolong Mas Kanzul Fikri, kita share screenshot. Minta tolong yang hadir di room ini dinyalakan dulu. Sebentar aja. Bu, bentar Bu. Oh ya, Mas Kanzul Fikri mungkin bisa ngasih aba-aba atau saya yang ngasih aba-aba. Ini yang belum on cam, minta tolong on cam dulu. Sebentar. Hmm. Baik. Mbak Ella, Mas Deva Doan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 12, benar. Ayo kurang 2 ini. Minta tolong di ini dulu. On cam dulu sebentar aja. Mas Brasil sudah mati. Maksudnya on cam-nya udah mati. Yang Mbak Ella? Mbak Ella. Tidak ada ya? Baik, daripada nunggu-nungguan, kita mulai. Untuk Mas Kanzul Fikri, saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Kalau sudah, Mas Kanzul Fikri minta tolong konfirmasi di chat kalau sudah di screenshot. Oh, sudah. Baik, sudah di screenshot. Selanjutnya, Mas Kanzul Fikri minta tolong share untuk link ini, link presentasinya. Link presentasi sudah bisa diakses, sudah di-share sama Mas Fikri. Terima kasih. Oh ya, saya juga ingin menginfokan, mungkin nanti bisa kalau Mas Deva karena kebetulan hadir, atau temannya yang tidak hadir pada hari ini, nanti kalau kenal minta tolong disampaikan terkait yang belum presentasi. Karena syarat untuk dapat sertifikat kan harus presentasi gitu ya. Nah, bagaimana bagi yang tidak presentasi hari ini, kami dapat kabar dari baik, untuk ini dapat dari panitia yang lain, dari tim, bahwa nanti yang tidak presentasi hari ini harus membuat video presentasi, kemudian nanti dikirim ke tim. Nah, sebenarnya lebih ribet ya dibandingkan dengan presentasi langsung. Mending presentasi langsung kayak tadi ya. Kalau video nanti harus ngedit, harus apa. Jadi mohon infokan ke teman-temannya yang Mbak Siti Saidah dan Mbak Janet untuk nanti bikin video presentasi supaya dapat mengklaim sertifikat. Karena sertifikat nanti tadi yang sudah disampaikan di awal, nanti arahnya ke untuk melengkapi form penjajakan, yang mana form penjajakan itu sebagai syarat ngambil ijazah. Kalau itu belum terisi semua, nanti kalian tidak bisa ngambil ijazahnya, gitu ya. Kemudian mengingatkan kalau yang belum isi full paper, minta tolong isi full papernya
sepertinya Bu Firi atau Pak Dede sudah menyampaikan di grupnya Senasib bagaimana cara uploadnya melalui video di @supplementary. Nah, silakan dilihat videonya bagaimana cara uploadnya supaya nanti proses artikelnya bisa dilanjut untuk penerbitannya gitu ya. Karena itu juga syarat wisuda. Kalian harus upload full paper. Kalau cuma abstrak aja sama presentasi, nanti syarat wisudanya tidak memenuhi. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalian boleh sambil ngisi ini, ngasih presensi. Izin bertanya, Bu. Monggo. Ini kan disuruh untuk mengupload full paper ya, Bu. Terus ini penguploadan full papernya ini untuk yang belum atau diupload ulang lagi, bukan sebelum melakukan Senasib ini kami sudah upload full paper dulu. Oh, yang bagi yang sudah berarti sudah aman ininya. Ini menginfokan mungkin ada yang belum. Tapi bagi yang sudah aman, nanti akan diproses oleh tim terkait bagaimana. Biasanya kan ada editing nanti ya. Nah, itu nanti akan diedit sama tim. Bagi yang sudah, bagi yang belum, minta tolong di room ini sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Untuk yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup? Aman ya? Kalau sudah, jangan lupa sekali lagi untuk misi presensi, kita bisa akhiri untuk presentasi hari ini di room 6. Terima kasih yang sudah berkenan hadir di room 6 ini, dan terima kasih ke Mas Kanzul Fikri sudah membantu dalam proses presentasi hari ini. Kita akhiri acara hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama bisa meninggalkan room. Semoga. Terima kasih.